Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini saya ingin berikan jawaban atas pertanyaan ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Sebelumnya nama saya Riyanda Putra dengan NIM 200460022. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno dengan dosen pengampu Ibu Hera Astuti, SPD MPD dengan seksi 202020460021. Baik, pertanyaan pertama, analisis kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara. Yang pertama yaitu kita bisa lihat dari letak geografis Indonesia atau Nusantara itu sendiri. Dulu letak Nusantara sangat strategis, terletak di garis tengah atau di jalur perdagangan internasional pada waktu itu yang menghubungkan antara dunia bagian barat yaitu India, terutama India, dan juga dengan Eropa. Pedagang India maupun Cina yang akan melakukan perdagangan, misalnya India ke Cina atau sebaliknya, harus melewati Nusantara apabila melalui pelayaran laut. Pada awalnya menggunakan jalur darat, tetapi karena darat tidak aman lagi, maka menggunakan pelayaran laut yang lebih efektif dan lebih efisien, dan itu melewati wilayah Nusantara atau Indonesia. Sehingga dengan adanya hubungan perdagangan antara India dengan Cina yang harus melewati bahkan singgah di Nusantara, maka Nusantara dipengaruhi oleh hubungan perdagangan tersebut, yaitu India dan Cina. Yang kedua, Indonesia dibagi atas dua angin musim atau angin muson, sehingga ini sangat menguntungkan bagi pelayaran dan perdagangan. Yang ketiga adalah sumber daya alam, bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga ini juga mempengaruhi perdagangan antara India dengan Cina. Pertanyaan yang kedua adalah analisis kenapa kerajaan pertama di Nusantara bercorak Hindu, padahal menurut ahli agama Buddha lah yang pertama masuk ke Nusantara. Kerajaan pertama di Nusantara kerajaan Kutai yang beragama Hindu. Menurut analisis saya, itu berkaitan dengan konsep Dewa Raja, bahwa seorang raja pada waktu itu memilih agama Hindu karena konsep Dewa Rajanya, bahwa raja dianggap sebagai titisan dewa, sehingga pada rakyatnya tidak akan raja merasa bahwa dia tetap dewa, dan itu akan melegitimasi kekuasaannya terhadap rakyat-rakyatnya, sehingga rakyat-rakyatnya, bawahan-bawahannya tidak akan mungkin melawan rajanya sendiri. Yang ketiga ada banyak faktor yang menjadi kerajaan sudah menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah beberapa faktor tersebut baik dari segi kehidupan politik, agama, sosial, budaya maupun pengetahuan. Di bidang kehidupan politik, kerajaan Sriwijaya sangat ditopang oleh raja-raja yang sangat kuat dan besar, terutama Raja Balaputra Dewa yang mampu untuk menyebarkan sayap kekuasaannya hingga dari Ligor Melayu, semenanjung Melayu hingga sebagian Jawa.
Kemudian di bidang agama, bahwa kerajaan Sriwijaya sangat mendukung dan sangat melindungi agama Buddha, sehingga hal tersebut membuat agama Buddha di Sriwijaya dikenal sebagai pusat perkembangan, pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan agama Buddha di Sriwijaya itu ditopang oleh kekuatan ekonomi, politik, dan militer kerajaan Sriwijaya sangat kuat. Dan itu juga ditopang oleh para pedagang yang menguasai jalur perdagangan. Maksudnya bahwa para biksu Buddha atau para pendeta Buddha yang belajar agama Buddha maksud saya, itu pasti menumpang kapal-kapal para pedagang. Kemudian dari bidang sosial, dilihat dari kehidupan sosialnya itu sangat toleran. Itu juga masih ke sektor agama, bahwa toleransi di masyarakat kerajaan Sriwijaya sangat baik, bahwa walaupun agama Buddha menjadi agama negara, agama mayoritas, tapi agama-agama lain tetap dihormati. Bukti dari toleransi agama tersebut dapat kita saksikan di situs Candi Bumi Ayu, ya, Candi Bumi Ayu. Di dalam Candi Bumi itu terdapat Candi 1, Candi 2, dan Candi 3. Itu terdapat candi yang Hindu. Pertama Candi 1. Candi 1 itu mengandung 4 arca-arca Siwa, Siwa Mahadewa, Siwa Guru. Kemudian Candi 2 itu berkaitan dengan agama Buddha, dan Candi 3 itu berkaitan dengan Tantrayana, sehingga kehidupan sosial itu toleran dan sangat aman. Kemudian di bidang budaya itu sangat dipengaruhi oleh agama Buddha, bahwa di kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat pengajaran agama Buddha sangat kenal dengan sastra-sastra Buddha, bahwa para biksu-biksu ini selain belajar agama Buddha juga telah mengarang dan juga mengubah kitab-kitab sastra, kitab suci agama Buddha yang dibimbing oleh kepala gurunya. Kemudian bidang budaya maupun pengetahuan, itu dia pengetahuan bahwa Sriwijaya merupakan pusat dari pengajaran agama Buddha, kalian didukung oleh gurunya, itu bahwa namanya Satyakirti, yang merupakan maha guru yang sangat terkenal, dan juga ada Atisa yang juga belajar di selama 12 tahun. Soal keempat, analisis bagaimana hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan kuno, kenapa mereka saling berkonflik. Itu mungkin itu akhir bahwa Bula Putradewa merupakan keturunan dari Taram yang terusir, sehingga itu juga disebabkan juga oleh perekonomian untuk memperebutkan jalur perdagangan, dan mereka berbeda. Yang kerajaan Sriwijaya menganut agama Hindu, agama Buddha dan Mataram itu sebagian besar agama Hindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.